Mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Siang. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, pada kesempatan siang hari ini, di sini saya akan melakukan pengimbasan pelatihan pemanfaatan EVP atau biasanya disebut dengan Interactive Flat Panel atau biasa juga disebut dengan TV interaktif. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan melakukan pengimbasan tentang EVP ini atau Interactive Flat Panel. Yang pertama yang berhubungan dengan papan tulis. Nah, ini papan tulis ini fungsinya untuk menulis apa saja, bisa berupa teks atau gambar dan lain sebagainya nih. Kita bisa dulu. Nah, sini ada terdapat anotasi. Di sini anotasi ini fungsinya adalah untuk menulis atau menandai. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Nah, sini kita menggunakan papan tulis interaktif. Nah, kalau sudah kita tandai, kita bisa close. Ini tinggal di close saja, berhenti. Terus kita klik. Nah, di papan tulis interaktif ini terdapat beberapa menu, yaitu ada daftar, ada baru, ada juga pena penghapus, masukkan, latar belakang, membuka, mengulang, pilih, multi point. Nah, ini fungsinya multi point ini adalah kita mengerjakan pekerjaan lebih daripada satu, misalkan contohnya 2 orang. Nah, ini kita mulai dari yang pena dulu. Ini pena, kita klik pena nih. Untuk pena ini terdapat beberapa warna, tinggal kita klik saja, misalkan warnanya warna biru misalkan nih. Kalau sudah, kita tes misalkan hello. Nah, ini hello. Nah, ini tagnya adalah hello. Terus bagaimana jika kita mau menghapus? Caranya adalah tinggal kita klik pilih. Ini ada klik pilih. Kita blok saja, di blok. Nah, ini di blok. Nah, tinggal klik delete. Nah, itu juga hilang. Atau juga bisa ini, kita klik misalkan pena lagi, kita klikkan hello 2 misalkan. Nah, cara menghapusnya sama, bisa menggunakan penghapus. Nah, ini bisa kita hapus nih. Ini bisa kita hapus satu persatu. Bedanya dengan yang sistem blok tadi, itu langsung otomatis semua. Nah, lanjut adalah kita di sini menggunakan latar belakang. Nah, latar belakang ini fungsinya adalah untuk menampilkan latar belakang selain warna hitam. Misalkan ini ada warna ini, misalkan ini kita klik ya saja nih. Nah, ini warna latar belakangnya. Nah, terus kalau kita mau mengembalikan seperti semula, kita menggunakan latar belakang lagi, klik yang warna hitam, ya. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, dia akan kembali. Sedangkan fungsi membuka atau mengulang, misalkan saya menulis ini hello misalkan ya. Ini hello. Tidak sengaja saya hapus, misalkan saya hapus. Ini saya hapus. Nah, setelah saya hapus, saya mau mengembalikannya dengan cara klik menu membuka. Dia akan tampil lagi. Kalau dia akan mengulang, dia akan hilang. Nah, hilang. Sama kayak di aplikasi di komputer, Rido, Elredo juga sama. Terus fungsinya ini multi point. Ini multi point artinya bekerja lebih daripada 1 orang. Misalkan ini contoh nih, multi point. Misalkan coba kamu tes 1 sebelum itu, coba. Kamu ketikkan hello 1, Bapak hello 2, coba. Nih. Coba kamu ketikkan hello 1, Bapak hello 2 nih. Langsung aja. Nah, oh ya, kita hapus dulu. Kita klikkan. Nah, ini multi point ya, kita mulai. Hello 2 ya. Nah, hello 2. Nah, ini
Ini fungsinya adalah multi point, ini adalah bekerja lebih daripada satu orang bisa. Nah, untuk menghapusnya bisa menggunakan ini, coba kamu hapus ya, pilih ini ya. Tes. Nah, ini juga bisa ya. Nah, sampai sini misalkan, tapi kalau kamu pengen menghapus semuanya bisa menggunakan pilih, di blok saja semua, kemudian tinggal klik delete nih, delete saja, habis. Nah, itu fungsinya untuk multi point ya, silakan dulu. Nah, di sini kita mau membagi dua layar. Yang kedua adalah membagi dua layar. Dua layarnya fungsinya misalkan jika kamu membuka Google, satunya membuka papan tulis interaktif, maka layar ini sudah muncul nih layar nih. Coba kita buka yang ini. Nah, atau kita ini. Nah, di sini terdapat namanya layar terpisah. Nah, ini layar terpisah. Jika kamu mau menggunakan YouTube di sebelahnya, ini tinggal kamu klik saja nih. Nah, klik saja diganti dengan YouTube misalkan, lagi gitu. Contoh Bapak buka misal. Nah, tunggu dulu. Nah, ini akan terbuka nih. Kalau kita menggunakan Google nih, nah ini akan terbuka dua. Nah, ini contohnya bisa kita lihat. Nah, ini contoh. Terus jika kita mau kembali lagi, kita lihat sini, kita layar terpisah tadi nih. Jika kamu mau menggantinya dengan papan tulis, tinggal dihapus saja, diganti dengan papan tulis tadi nih. Nah, kita oke saja. Nah, dia akan terganti dengan papan tulis, tapi tampil sama-sama kecil. Ini. Terus yang selanjutnya adalah kita akan mencoba melukis dari gambar yang terdapat pada Google. Contohnya di sini Bapak mencari gambar ini, gambar apa nih? Gambar komputer. Nah, tinggal diklik saja nih. Nah, tinggal diklik gambar. Nah, ini fungsinya adalah nanti gambar yang ada di sini bisa kita pindahkan di layar sebelah. Nah, contohnya adalah ini. Kita ambil, kita geser sebelah, kita geser. Bentar. Nah, kita geser dulu. Kita menggunakan namanya tangkap layar. Tangkapan layar, tinggal klik saja, ini tinggal klik. Yang mana yang mau ditangkap? Misalkan yang ini. Nah, ini kita perkecil nih, misalnya kita perkecil sampai sini saja. Nah, contoh tangkap layar. Nah, agar gambar tersebut tampilnya di layar gampang, tinggal klik saja ini langsung. Ini kita lihat tampil kayak, kita geser sebentar. Tangkap layar. Ini sudah saja lah, tangkap layar. Nah, kalau sudah tangkap layar, ada keterangan masukkan ke papan, tinggal klik saja, dia akan masuk ke papan layar ini. Nah, ini tampilannya seperti inilah. Ini kita bisa geser, nih geser, bisa diperbesar juga nanti. Ini pilih. Nah, di sini terdapat hasil dari tangkap layar kita. Kalau kita mau mengklik menghapus gambar, tinggal klik delete. Tapi kalau mau menggandakannya bisa klik ini. Nah, klik. Nah, ini bisa menggandakan. Menggandakan juga. Habis itu ini ada juga nih cara melukisnya. Nih, kalau kita mau menjelaskan, misalkan ini kita klik pena. Nah, ini misalkan ini sudah ada keterangan ya, misal ini. Nah, ini ada speaker juga. Ini ada mouse. Nah, monitor misalkan, monitor berfungsi buat apa misalkan nih? Monitor berfungsi Nah, ini berfungsi untuk apa misalkan?
Sedangkan speaker berfungsi untuk, nah, bisa kalian isi. Habis itu mouse juga nih, mouse berfungsi untuk, nah, selain itu juga kita bisa ini, misalkan kalau kalian mau menggambar di tepi sini juga bisa nih, misal gini. Nah, kalau kalian mau menjiplak atau melukis juga bisa. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Kalau kalian pengen menghapus keseluruhan juga bisa menghapusnya dengan cara klik pilih. Caranya tinggal di blok saja semuanya, di blok dari sini sampai sini. Nah, di sini ada delete, ada copy. Kalau kalian copy dia akan banyak lagi, kalau delete dia akan hapus. Nah, hilang. Itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan ini. Di bawah sini ada menu sisipkan atau tabel. Contohnya saja saya ini membuka layar terpisah lagi. Layar terpisah. Nah, ini masih di papan tulis dengan Google Chrome. Tapi kalau Google Chrome ini kalian hapus, misalkan YouTube sebelahnya papan tulis, maka yang buka YouTube dengan papan tulis. Karena ini yang akan tampil Google Chrome sama papan tulis. Nah, yang kita cari adalah ini contohnya, misalkan gambaran ini, misalkan coba dites burung misalkan. Nah, ini ada gambar burung, terus kita geser lagi ke sebelah sini. Kita hilang ya. Seperti ini. Kita geser. Nah, pilih tangkap layar. Nah, tangkap layar lagi. Tangkap layar. Misalnya ini kita geser kembali, ini tangkap layar misalkan. Nah, di tangkap layar ini tinggal kita klik saja, masukkan ke papan. Nah, ini. Nah, dia akan masuk. Nah, terus ini ada sisipkan, Sisipkan ini berupa tabel. Ya, sisipkan berupa tabel. Nah, tabel, fungsinya apa tabel? Nanti kita lihat. Misalkan, nah ini kita arahkan ada, anggap saja ada, nah ini ada 4 nih, konfirmasi. Ini gambarnya kita geser. Nah, misalkan ini, di sini saya tandai, misalkan saya kasih pen lagi, misalkan ini 1, ini misalkan 2, 3, 4. Nah, bisa kita tuliskan 1 sini, 1, 2, 3, 4. Nah, coba maju, diisi dulu, coba. Misalkan 1 apa 2. Kira-kira sesuai dengan namanya. Urutannya 1 bisa ditulis, bisa. Nah. Apa itu tuh? Dulu. Ya, nah bisa dilihat. Nah, ini hasilnya. Di sini ada angka 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4 ini isinya adalah ini. Ada kaki, mata, ada juga hidung atau paruh. Ini yang terakhir adalah 4 ya, mungkin bulu ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini. Terus ada di sini juga kita lihat. Tadi sudah ada tabel ya, sudah nih. Nah, ini. Di sini ada, ya silakan duduk. Nah, di sini ada juga yang namanya pilihan. Nah, di pilihan ini juga banyak. Ini saya hapus dulu ya, ini saya hapus. Ini saya menggunakan pen lagi, di blok dulu.
Nah ini tinggal delete saja nih. Ini. Delete. Nah, di sini ada alat. Alat ini fungsinya untuk macam-macam. Ada buat penggaris, segitiga, busur derajat, kalender, layar, kalkulator, jam tangan, lampu sorot, dan mesin pemungutan. Ini kita coba satu dulu lah, busur derajat, kita klik. Nah ini busur derajat ini bisa kita gerakkan. Nah ini sebagai contoh. Nah terus kita close. Ada lagi di sini selain busur derajat, ada yang namanya segitiga. Nah nih segitiga juga bisa. Nah ini buat biasanya matematika ini. Nah ini tinggal close saja nih. Kemudian kita lihat lagi ada yang namanya lampu sorot. Nah kita klik lampu sorot. Nah ini tutup dulu kita klik tadi saja ini yang lain, misalkan kalender. Nah kalender, di kalender ini bisa kita sorot dengan lampu sorot. Nah lampu sorot, nah ini, nah, yang mana yang mau kalian sorot bisa, misalkan ini. Nah ini bisa kelihatan tanggal 15 misalkan. Cara keluarnya juga seperti ini sama. Nah terus ini anggap saja selesai, karena untuk papan tulis ini sederhana saja, tinggal kalian lihat menu-menu di bawah disesuaikan. Nah sekarang kalau kita mau nonton YouTube gampang, tinggal kita klik saja tombol menu home. Menu home ini juga bisa nih YouTube. Nah di sini ada YouTube sama seperti Android juga nih, sama, tinggal klik saja YouTube-nya nih. Nah ini bisa kita lihat nih sama nih. Kita contoh, ada keterangan juga nih. Nah untuk di YouTube bisa kita ketik di sini ya nih. Nah diketik di situ misalkan ini ya. Nah ini. Ya, ini untuk YouTube. Selanjutnya adalah ini Bapak tutup dulu, dianggap saja selesai. Cara menampilkan kamera. Nah ini sama seperti Android. Cara menampilkan kameranya adalah masuk ke kamera sini. Ini sama di kamera. Nah lihat. Nah, ini masuk di kamera. Terus saya coba klik foto nih. Klik foto. Nah coba lihat nih. Klik foto. Nah ini tersimpan, sukses tersimpan di lokasi. Nah, silahkan coba ganti gaya, coba kita dulu. Nah, tes 1, 2, 3. Nah dia. Nah ini selanjutnya adalah kita akan untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan mungkin di rumah ada anak-anak atau siapa yang punya TV interaktif ini, atau bisa disebut dengan IFV, Interactive Flat Panel. Nah, caranya adalah tinggal geser ke sini saja. Nih, ada yang namanya bekukan layar. Nah, ini bekukan layar. Ini berfungsi untuk kalau ada anak-anak rumah ini mengunci, jadi dia bisa mengotak-atiknya. Nah, cara membukanya tinggal klik saja di bawah sini, tinggal geser. Nah, geser ke sebelah, dia akan aktif kembali. Nah, ini aktif kembali. Terus yang selanjutnya adalah kita akan membuka yang namanya Google Chrome lagi. Nah, Google Chrome ini kita ketikkan saja di sini rumah pendidikan nih. Nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, rumah pendidikan nih buat siswa dan guru juga ada nih. Nah, ada jelajahi ruang rumah pendidikan, ada ruang murid,
Kalau ruang TK buat guru-guru nih, ada sekolah, ruang bahasa, orang tua, publik atau umum, ruang mitra, ruang pemerintahan. Biasanya untuk siswa kita klik sini saja nih. Klik di ruang murid. Nah, terus ke bawah. Nah, setelah kalian ketik, ini ada namanya sumber belajar, buku bacaan digital, bisa kalian cek. Ini banyak nih. Nah, tapi untuk saat ini kita coba dengan sumber belajar dulu nih. Nah, di sumber belajar ini kita coba dulu. Nah, di sumber belajar ini kita lihat. Nah, di sini ini untuk kelas 10 SMA dan SMK ya nih. Di sini ada yang namanya interaktif, ada lab maya, game edukasi. Itu ada juga pilihan mata pelajaran. Nah, yang kita bahas adalah interaktif. Nah, kita lihat interaktif. Nah, di interaktif ini bisa kita lihat ada, coba kita lihat sumber data informatika coba. Nah, ini ada nih. Nah, ini namanya mata pelajaran informatika sumber data. Nah, tinggal kita klik saja mulai, misalkan nih, klik mulai. Nah, ini namanya media pembelajaran interaktif. Nah, seperti halnya yang ada di HP. Nah, ini bisa ada nih, ada petunjuk juga. Nah, ada petunjuknya, nih ada petunjuknya nih. Atau ke bawah juga bisa nih, sini tadi. Nah, nih sama kayak PowerPoint-nya nih. Nah, ini sama nih. Kalau kita misal mau lihat video, tinggal klik saja. Nah, video. Nah, ini ada. Tinggal ini ada videonya nih. Ini ada video. Nah, ekosistem. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi ini bisa kalian coba nanti di rumah. Selain ruang murid juga ruang guru ada TK. Nah, ini contohnya. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari Ini bisa dimajukan juga nih. Nah, seperti YouTube sama. Nah, tampilan juga ada. Terus yang selanjutnya adalah coba kita back lagi. Ada yang namanya Lab Maya nih, Lab Maya praktik di laboratorium virtual. Lab itu artinya lab, laboratorium. Tapi virtual itu artinya kita tidak langsung ke lab gitu. Kita menggunakan media interaktif. Nah, contohnya nih ada nih. Misalkan ini ada skala suhu. Kira-kira mau yang mana nih? Yo, yang mana? Perkenalan misteri. Nah, coba maju dulu, diklik dulu, biar aktif. Nah. Ya. Klik. Nah, ini. Bisa digeser. Nah. Mulai lempar, coba dites mulai lempar. Lemparan ke 2 juta, poin 15. Apa lagi? Nah, ini adalah namanya lab virtual. Ya. Silakan duduk. Ya. Kita cek kembali. Yang selanjutnya ada lagi nih, yang selanjutnya ada game edukasi. Nah, game. Nah, ada game edukasi nih. Evaluasi konten digital. Kita klik. Nah, ini. Ini. Nah, ini fungsinya adalah kita seperti bermain game ya, tapi memulainya harus dari sini dulu. Misalkan dari sini. Nah, kita nonton dulu sebentar. Nah, dilihat. Setiap hari kita menerima konten digital. Tapi, Nah, konten siapa digital pembuatnya? nih. Apakah bisa dipercaya? Pakai AI kan? Nah, Di era AI, kita harus lebih kritis.
AI membantu kita mengerjakan tugas dengan cepat. Tapi apakah hasilnya selalu benar? Tidak semuanya. Ada konten AI yang salah, bias, atau tidak punya sumber. Nah, ini contoh dari game edukasi. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke sini ya. Nah, ke sini. Ke sini lagi. Nah, untuk media pembelajaran yang saya gunakan biasanya untuk pembelajaran adalah menggunakan aplikasi ini ya. Nah, media pembelajaran interaktif. Nah, biasanya anak-anak sering melakukan absensi, tujuan pembelajaran, persepsi, pertanyaan pemantik. Terdapatnya bahan ajar, digital, ada foto kegiatan juga, ada RKPD siswa, refleksi peserta didik, kesimpulan, dan asesmen atau ujian. Nah, kita lihat untuk bahan ajar saya ini terdapat dua, yang digitalnya ini ada dua. Ada yang menggunakan PDF, buku digital PDF, ada juga yang menggunakan bahan ajar yang berbasis slide. Kita lihat yang PDF nih. Ini yang menggunakan file PDF. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, tunggu dulu. Ini yang menggunakan media pembelajaran digital itu berbasis PDF atau biasanya disebut dengan buku digital. Nah, ini. Nah, yang selanjutnya adalah saya menggunakan PowerPoint yang berada di Google Drive, namanya Google Slide. Nah, ini bisa kita lihat juga nih. Nah, ini ada bahan ajarnya nih tentang AI dan coding. Ini kita lihat tampilan PowerPoint seperti biasa pada umumnya memiliki slide. Nah, ini tunggu sejenak. Ini sambil jalan silahkan diskusi dulu. Bapak mungkin diskusi antar kawan sebelum Bapak bertanya. Yuk, silakan diskusi. Ya, diskusi di foto dan video. Nah, ini ikuti tur. Nah, ini adalah bahan buat presentasi online juga nih. Nah, ini. Berapa lebih? Nah, ini ya menggunakan ini ya nih. Nah, selanjutnya adalah di sini juga terdapat foto-foto kegiatan menggunakan IFV atau Interactive Flat Panel, bisa disebut juga dengan TV interaktif. Sini ada foto kegiatan, nih foto kegiatan selama mengajar. Nah, ini tunggu sejenak. Ya, sejenak ya. Silakan sambil berdiskusi dulu. Apa-apa aja poin yang belum dipahami kira-kira. Ya, coba. Nah, ini ada foto-foto kegiatan. Nih. Nah, ini foto-foto kegiatan. Nah, ini ada foto-foto kegiatan menggunakan TV interaktif. Nah, ini bisa kita juga nih, kita lihat. Terus yang selanjutnya ini juga ada nih. Nah, bisa kita lihat gambar-gambarnya. Nah, pemanfaatan TV interaktif. Nah,
Mungkin untuk kegiatan hari ini kira-kira sebelum kita mengakhiri ada yang ditanyakan dulu mungkin tentang pemanfaatan TV interaktif. Mungkin ada yang bingung, silakan diskusikan. Mungkin bagian mana, mungkin mau mencoba yang tadi, yang multi point tadi, nomor 2 multi tes. Nah, silakan mau mencoba. Ya, yuk berdua biar interaktif. Silakan berdua. Ya, begini dulu. Nah, mungkin ada yang mau mencoba papan tulis. Coba papan tulis diklik. Nah, papan tulisnya diklik. Nah, ini agar kalian bisa menggunakan, siapa tahu di kelas misalkan menggunakan ada beberapa siswa itu bisa menggunakan namanya multi point. Nah, kalau sudah tandanya 2 ini berarti lebih daripada 1 dikerjakan. Kalau cuma 1 berarti cuma 1. Coba kamu tes. Nah, Bapak nggak bisa nulis. Nah, kalau mau 2, nah coba kamu tes berdua. Tes. Hello atau coba silahkan dihapus. Bagaimana menghapusnya? Ya, di lingkar juga bisa. Nah, langsung. Berarti kalau klik menghapus harus anu. Nah, ya. Kalau melingkar semua artinya hapus semua. Nah, ya itu. Dan mungkin ada yang ditanyakan lagi tentang papan tulis mungkin atau yang lainnya, papan terpisah atau menggunakan ini ada juga nih namanya Umind juga ada nih. Nah, ada Umind ini. Di Umind ini dia mirip papan tulis interaktif juga atau papan tulis ya, ini papan tulis tapi ini namanya Umind. Kita klik tampilan layar misalkan. Nah, jadi alat kita lihat alat. Ini ada multi layar ya, multi layar. Nah, di multi layar ini ada beberapa juga, ada 2, 3, dan 4. Kalau kamu dalam satu kelas ada 4 kelompok, tinggal klik saja nih. Nah, ada 4 ini. Ini 2 ya, coba dulu. Kurang. Oh ini konfirmasi. Ada 4 ya. Nah ini ada keterangan multi layar. Nah, pilih 4. Oke. Nah, coba kamu klik di atas kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Coba. Kelompok 1. Nah, sebelahnya kelompok 2, nah kan. Ya, berarti 3 dan 4-nya dibelah ya. Nah, ya. 3, 4. Kalau sudah bisa kita klik X atau di close dan konfirmasi ini artinya menyimpan. Coba menyimpan, silakan simpan. Nah, ini nama simpannya, tinggal konfirmasi saja. Nah itu hasilnya lah ya, silakan duduk. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi seputar TV interaktif? Kalau untuk Play Store sama nih kalau untuk Play Store sama juga, nih di Play Store. Play Store ini sama seperti Android. Nah, ini Play Store juga sama nih. Nah, syaratnya harus masuk akun dulu, nih sama juga seperti di HP. Nah, ini Play Store. Untuk galeri ini adalah fungsinya untuk, nah ini apa ya, kalau kita berfoto biasanya tampilnya di sinilah, nih berfoto nih seperti yang tadi tampil sudah di sini. Nah, ada foto-foto kegiatan juga nih. Nah, juga ada. Nah, ini ada juga nih. Nah, ini banyak. Selanjutnya adalah WPS. Ini WPS seperti Microsoft Word juga. Sama, kalau kalkulator juga ada nih. Ini kalkulator juga ada. Nah, Zoom juga tersedia. Ini sama seperti Android. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan? Mau tanya, untuk penyimpanan itu apakah sama seperti HP untuk ada jangka waktunya maksud saya? Untuk penyimpanan itu sebenarnya sama seperti HP atau komputer. Ya. Nah, tergantung kapasitas memori
ibu ya, misalkan memorinya mau habis, berarti segerakan saja dipindahkan ke laptop atau komputer. Tidak ada jangkanya nih. Selama dia belum penuh, dia aman saja. Ini bisa dipindahkan ke flash disk. Ya, ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ada. Nah ini, karena sudah tidak ada, karena kita anggap selesai ya nih. Nah, untuk pengimbasan pelatihan pemanfaatan EFV ini atau biasanya disebut dengan interactive flat panel atau juga biasanya disebut dengan TV interaktif. Ini fungsinya banyak. TV interaktif ini bisa digunakan di sekolah, di kantor, atau di mana saja selama penggunaannya ini tepat ya. Nah, untuk penyampaian hari ini saya sebelum kita mengakhiri kegiatan pengimbasan pada pelatihan pemanfaatan EFV hari ini, alangkah baik kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Ya, saya Heri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.